Selamat bergabung bersama Sukses Karirku. Pada bagian parenting ini akan membahas seputar remaja. Semoga setiap topik yang dibahas dapat memberikan inspirasi dan solusi buat kita sebagai orang tua. Mari kita mulai. Bahaya pelecehan bisa menyebabkan penyakit mental sampai kematian. Seringkali kita mendengar berita di media sosial ataupun televisi mengenai korban pelecehan pada anak remaja atau antar remaja ini. Hal ini membuat kita miris untuk mendengarnya. Pelecehan ini bisa terjadi di mana saja dan dengan orang dikenal atau orang sekitar atau bahkan orang yang tak dikenal pun bisa terjadi. Pada bagian ini kita akan membahas mengenai pelecehan, dampak dan pencegahannya seperti apa. Hal ini perlu kita ketahui karena kondisi masyarakat kita pun saat ini tidak sepenuhnya baik-baik saja. Pelecehan adalah ketika seseorang dianiaya atau disakiti, biasanya oleh seseorang yang mempunyai kekuasaan, dan seringkali terjadi berulang kali. Ini mencakup berbagai jenis perilaku berbahaya yang dapat berdampak mendalam pada korban secara fisik, emosional, psikologis, dan sosial. Pelecehan dapat terjadi di berbagai lingkungan seperti keluarga, hubungan, institusi, tempat kerja, dan masyarakat secara umum. Berikut berbagai bentuk pelecehan yang patut kita waspadai. 1. Penganiayaan fisik. Pelecehan fisik melibatkan penggunaan kekuatan fisik yang menyebabkan cedera tubuh, rasa sakit, gangguan, atau bahaya. Hal ini dapat mencakup memukul, meninju, menendang, menampar, atau menggunakan benda untuk melukai. 2. Pelecehan emosional atau psikologis. Pelecehan emosional atau psikologis mencakup perilaku yang dimaksudkan untuk melemahkan atau memanipulasi emosi, harga diri, dan kesejahteraan mental korban. Contohnya termasuk ancaman verbal, penghinaan, intimidasi, gaslighting, dan isolasi dari jaringan pendukung. 3. Pelecehan seksual. Pelecehan seksual melibatkan kontak atau perilaku seksual yang tidak diinginkan yang dilakukan melalui pemaksaan, manipulasi, pemaksaan, atau eksploitasi. Hal ini dapat mencakup pemerkosaan, penganiayaan, sentuhan yang tidak diinginkan, pelecehan seksual, atau paparan terhadap pornografi. 4. Penyalahgunaan finansial atau ekonomi. Penyalahgunaan keuangan atau ekonomi mengacu pada pengendalian atau eksploitasi sumber daya keuangan seseorang tanpa persetujuan mereka. Hal ini dapat mencakup menahan uang, mencegah akses terhadap dana, atau memaksa seseorang untuk mengalami ketergantungan atau eksploitasi finansial. 5. Pengabaian terjadi ketika pengasuh atau penanggung jawab tidak memberikan perawatan, pengawasan, dan kebutuhan penting yang cukup seperti makanan, tempat tinggal, perhatian medis, dan dukungan emosional. Pengabaian bisa disengaja atau karena ketidakmampuan. 6. Penyalahgunaan digital adalah ketika teknologi digunakan untuk mendominasi, memanipulasi, melecehkan, atau menakut-nakuti seseorang. Hal ini mungkin melibatkan penindasan maya, memantau tindakan online tanpa izin, atau menekan seseorang melalui metode digital. Ciri-ciri penyalahgunaan atau pelecehan. 1. Pola perilaku. Pelecehan cenderung terwujud melalui kejadian yang berulang-ulang atau pola perilaku yang konsisten selama periode waktu tertentu, dibandingkan peristiwa yang terisolasi. 2. Dinamika kekuasaan. Pelaku kekerasan seringkali menggunakan kekuasaan dan dominasi atas korbannya, memanfaatkan kerentanan atau kelemahan yang dirasakan. 3. Dampak terhadap penyintas. Dampak dari pelecehan bisa sangat mendalam dan bertahan lama bagi penyintas, menyebabkan cedera fisik, trauma emosional, penderitaan psikologis, rendahnya harga diri, masalah kepercayaan, dan tantangan dalam membentuk hubungan yang sehat. 4. Siklus pelecehan. Banyak kasus pelecehan mengikuti siklus yang ditandai dengan saat-saat rekonsiliasi atau penyesalan dari pelaku, diikuti dengan periode tenang atau kasih sayang sebelum ketegangan kembali meningkat. Tanda-tanda dan akibat pelecehan. 1. Waspadai cedera, memar, sayatan, atau masalah kesehatan yang sering terjadi tanpa sebab yang jelas. 2. Waspadai perubahan perilaku seperti penarikan diri, kecemasan, depresi, agresi, atau menyakiti diri sendiri. 3. Perhatikan tanda-tanda psikologis seperti rendahnya harga diri, perasaan malu atau bersalah, masalah kepercayaan, atau ketidakstabilan emosi. 4. Waspadai dampak sosial apapun seperti penarikan diri, isolasi, ketegangan hubungan, atau perselisihan dalam lingkungan sosial. Intervensi dan dukungan. 1. Membuat rencana keselamatan untuk membantu korban tetap aman selama situasi kekerasan dan bersiap menghadapi keadaan darurat.
2. Mendesak korban untuk melaporkan pelecehan kepada pihak berwenang, mendapatkan perintah perlindungan jika diperlukan, dan mengambil tindakan hukum terhadap pelaku kekerasan. 3. Menawarkan akses kepada korban terhadap konseling, terapi, atau kelompok dukungan yang sensitif terhadap trauma untuk mengatasi dampak emosional dan psikologis dari pelecehan. 4. Menghubungkan korban dengan sumber daya lokal, tempat penampungan, saluran bantuan, dan kelompok advokasi yang khusus membantu para penyintas kekerasan. 5. Mendidik masyarakat tentang tanda-tanda peringatan dan dampak pelecehan, mendorong hubungan yang sehat, dan mengajarkan konsep-konsep seperti persetujuan, batasan, dan rasa hormat mulai dari usia muda. Norma dan hukum. 1. Selalu mengutamakan keselamatan, martabat, dan kesejahteraan individu dengan menjunjung standar etika. Pastikan bahwa intervensi berpusat pada korban dan menghormati otonomi mereka. 2. Penting untuk mengikuti mandat hukum terkait dengan pelaporan pelecehan, melindungi hak-hak korban, dan meminta pertanggungjawaban pelaku berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku. Menangani pelecehan memerlukan strategi menyeluruh yang mencakup menghentikannya sebelum terjadi, melakukan intervensi sejak dini, membantu korban, dan meminta pertanggungjawaban pelaku kekerasan. Ketika kita dapat mengidentifikasi tanda-tanda peringatan pelecehan, mendorong budaya rasa hormat dan keselamatan, serta menawarkan intervensi dan dukungan yang efektif, kita dapat mencapai kemajuan dalam mencegah dan mengurangi semua jenis pelecehan. Pelecehan adalah menganiaya orang lain melalui kekerasan, kekejaman, manipulasi, atau pengabaian yang dianggap sebagai pelecehan. Bentuknya bisa bermacam-macam dan mempunyai akibat yang serius bagi korbannya. Berikut rinciannya untuk membantu Anda memahami konsep dengan lebih baik. Jenis-jenis pelecehan. Pelecehan dapat bersifat fisik, emosional, seksual, atau kelalaian. Berikut adalah beberapa contoh spesifik. 1. Kekerasan fisik meliputi memukul, menendang, mendorong, membakar, mencekik, atau menggunakan senjata. 2. Pelecehan emosional melibatkan teriakan, pemanggilan nama baik, penghinaan, ancaman, penghinaan, intimidasi, atau perilaku mengendalikan. 3. Pelecehan seksual terdiri dari kontak seksual yang tidak diinginkan, meraba-raba, hubungan seksual yang dipaksakan, atau aktivitas seksual apapun yang tidak dapat disetujui oleh seseorang. 4. Pengabaian adalah ketika kebutuhan penting seperti makanan, tempat tinggal, perawatan medis, atau pengawasan tidak diberikan. Kekuatan dari pelaku pelecehan. Dalam kasus pelecehan, biasanya terdapat perbedaan kekuasaan antara pelaku dan korban. Pelaku kekerasan mungkin secara fisik lebih besar, lebih kuat, atau memiliki kendali lebih besar atas korbannya. Kesenjangan kekuasaan ini dapat menyulitkan korban untuk melawan atau melarikan diri dari situasi yang menganiaya. Dampak pelecehan. Dampak pelecehan bisa bertahan lama dan menghancurkan. Korban pelecehan mungkin mengalami 1. Luka fisik. Dalam hal kekerasan fisik, lukanya terlihat jelas. 2. Tantangan mental dan emosional, kecemasan, depresi, rendahnya harga diri, dan pergumulan dengan kepercayaan sering dialami. 3. Masalah perilaku, terlibat dalam perilaku berisiko, penyalahgunaan zat, atau melukai diri sendiri mungkin merupakan cara untuk menangani dampak pelecehan. 4. Kesulitan interpersonal, pelecehan dapat menghambat kemampuan untuk membangun hubungan positif di kemudian hari. Bagaimana jika kita mengalami pelecehan? Penting untuk diingat bahwa Anda tidak sendirian. Berikut beberapa sumber yang dapat membantu. 1. Ingat, Anda tidak sendirian. Hubungi seseorang yang Anda percaya, baik itu teman, anggota keluarga, guru, konselor, atau petugas hotline. 2. Buat rencana keselamatan untuk menjamin kesejahteraan Anda dalam jangka pendek dan panjang. Hal ini dapat mencakup memiliki tempat yang aman untuk dikunjungi atau mengetahui cara menghubungi penegak hukum jika diperlukan. 3. Bantu anak Anda dengan membuat kronologis kejadian dan tulis secara detail. 4. Jangan ragu untuk mencari bantuan profesional dari terapis atau konselor yang dapat memberikan dukungan dan bimbingan yang Anda perlukan untuk pulih dari pelecehan. Ingat, pelecehan bukanlah kesalahan Anda. Anda berhak merasa aman dan dihormati. Bantuan tersedia jika Anda mengalami pelecehan. Bagaimana cara orang tua agar anak terhindar dari pelecehan? Penting bagi orang tua untuk melindungi anak-anak mereka dari pelecehan dan menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung mereka.
Berikut adalah beberapa cara penting yang dapat dilakukan orang tua secara efektif. 1. Ajari anak tentang tubuh, batasan, dan pentingnya persetujuan. Dorong mereka untuk menegaskan tingkat kenyamanan mereka dan menolak kontak fisik yang tidak diinginkan. Didik mereka tentang berbagai bentuk pelecehan dan bantu mereka mengenali tanda-tanda perilaku atau manipulasi yang tidak pantas. 2. Ciptakan lingkungan yang aman dan tidak menghakimi di mana anak merasa nyaman mendiskusikan perasaan, kekhawatiran, dan interaksinya dengan orang lain. Perhatikan isyarat verbal dan nonverbal dari anak Anda. Validasi emosi mereka dan yakinkan mereka bahwa mereka dapat berbicara dengan Anda tentang apapun tanpa rasa takut. 3. Kembangkan hubungan orang tua anak yang kuat berdasarkan kepercayaan, rasa hormat, dan cinta tanpa syarat. Pertahankan komunikasi teratur dan habiskan waktu berkualitas bersama. 4. Ajari anak bersikap asertif dan menetapkan batasan. Tunjukkan pada mereka cara mengungkapkan kebutuhannya dan mencari bantuan ketika mereka merasa tidak nyaman atau terancam. Selain itu, tunjukkan batasan yang sehat dalam hubungan Anda sendiri dan ajari anak untuk menghormati batasan orang lain. 5. Awasi aktivitas online anak Anda dan didik mereka tentang keamanan internet. Pastikan mereka memahami risiko yang terkait dengan media sosial, predator online, dan konten tidak pantas. Tetap terinformasi tentang persahabatan dan lingkaran sosial anak Anda, dan lakukan intervensi jika Anda melihat tanda-tanda manipulasi atau paksaan. 6. Didiklah diri Anda sendiri tentang tanda dan gejala pelecehan pada anak, seperti cedera fisik, perubahan perilaku, penarikan diri, rasa takut, atau masalah kesehatan yang tidak dapat dijelaskan. Percaya insting Anda jika Anda curiga ada sesuatu yang salah dan tanggapi laporan pelecehan dengan serius. Carilah bantuan dari profesional atau pihak berwenang jika diperlukan. 7. Terlibat dalam advokasi lingkungan yang aman di sekolah dan masyarakat. Mendukung kebijakan dan program yang mempromosikan keselamatan anak, mencegah pelecehan, dan menyediakan sumber daya bagi para korban. Dorong anak Anda untuk melaporkan situasi yang tidak nyaman atau tidak aman dan mengambil tindakan untuk mengatasi kekhawatiran dan melindungi kesejahteraan mereka. 8. Dapatkan bantuan dari para ahli, terapi dan konseling. Jika anak Anda pernah mengalami pelecehan atau menghadapi tantangan emosional, pertimbangkan untuk mencari terapi atau konseling profesional untuk membantu mereka memproses emosi dan pulih dari trauma. B. Bimbingan hukum. Jika diperlukan, carilah nasihat dan bantuan hukum, terutama dalam situasi di mana tindakan hukum terhadap pelaku kekerasan diperlukan atau ketika tindakan perlindungan bagi anak Anda diperlukan. 9. Terus belajar terus-menerus. Tetap terkini. Selalu dapatkan informasi terbaru tentang perkembangan anak, teknik pengasuhan anak yang efektif, dan sumber daya yang berkaitan dengan pencegahan pelecehan dan memastikan keselamatan anak. B. Dukungan komunitas. Manfaatkan sumber daya komunitas, saluran bantuan, kelompok dukungan, dan materi pendidikan untuk memperluas pengetahuan Anda dan memperkuat sistem dukungan Anda. Mendorong kesadaran, mendorong komunikasi terbuka, mendidik tentang keselamatan, dan menciptakan lingkungan yang mendukung dapat menurunkan peluang anak-anak menghadapi pelecehan dan membantu mereka menangani kesulitan dengan percaya diri. Membangun kepercayaan, rasa hormat, dan ketahanan sejak dini akan membekali anak-anak untuk menjaga diri mereka sendiri dan mencari bantuan bila diperlukan, menjaga keselamatan dan kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Orang tua mempunyai peran penting dalam melindungi anak-anaknya dari kekerasan. Berikut cara mereka menciptakan lingkungan yang aman dan terlindungi yang mengurangi risiko pelecehan. Membangun ikatan yang kuat. 1. Memupuk koneksi. Mulailah sejak dini dengan memupuk hubungan emosional yang mendalam dengan anak Anda. Ikatan keamanan ini meletakkan dasar bagi kepercayaan dan rasa aman. 2. Dialog transparan. Mendorong komunikasi yang transparan dan tulus. Memotivasi anak Anda untuk mengekspresikan emosi, cerita, dan kekhawatirannya secara terbuka tanpa khawatir akan kritik. 3. Mendengarkan dengan terlibat, tunjukkan minat yang tulus ketika anak Anda berbicara, dan akui emosinya. Yakinkan mereka bahwa Anda ada dan Anda menghargai kekhawatiran mereka. Memberdayakan anak Anda. 1. Mendorong citra tubuh dan harga diri yang positif dengan mempromosikan kepositifan tubuh. Didiklah anak Anda tentang tubuhnya dan pentingnya menghargai diri sendiri. 2. Ajari anak Anda tentang batasan yang sehat dan pentingnya privasi terkait dengan tubuhnya. Berdayakan mereka untuk mengatakan tidak
pada kontak fisik apapun yang tidak diinginkan, bahkan dari orang yang mereka kenal. 3. Bekali anak Anda dengan pengetahuan tentang pelecehan, berbagai bentuknya, dan cara mengenali tanda-tanda peringatannya. Melakukan percakapan yang sesuai dengan usianya akan membantu mereka merasa berdaya untuk berbicara dan mencari bantuan jika diperlukan. Pengawasan dan penyadaran. 1. Awasi apa yang dilakukan anak Anda, pastikan mereka diawasi dengan tepat, terutama saat mereka bersama pengasuh baru atau orang dewasa yang tidak mereka kenal dengan baik. 2. Terbuka untuk mendiskusikan pengasuh, dorong anak Anda untuk berbagi pengalaman mereka dengan orang dewasa yang menghabiskan waktu bersama mereka. Tetap perbarui interaksi mereka. 3. Perhatikan setiap perilaku yang tidak biasa, waspadai setiap perubahan pada perilaku anak Anda atau cedera fisik yang tidak dapat dijelaskan. Bicaralah dengan mereka atau profesional terpercaya jika Anda memiliki kekhawatiran. Komunikasi terbuka tentang hubungan. 1. Tunjukkan dinamika hubungan yang sehat dengan menjadi teladan positif bagi anak Anda. Menggambarkan pentingnya rasa hormat, kepercayaan, dan komunikasi terbuka dalam kehidupan sehari-hari. 2. Bicarakan tentang tanda bahaya dalam suatu hubungan, seperti kecenderungan mengendalikan, manipulasi, atau rasa cemburu yang ekstrim, untuk membantu anak Anda mengenali tanda-tanda peringatan dinamika yang tidak sehat. 3. Pastikan anak Anda tahu bahwa mereka dapat curhat kepada Anda, orang dewasa lain yang dapat dipercaya, atau profesional jika mereka merasa tidak aman atau tidak nyaman dalam hubungan apapun. Dorong komunikasi dan dukungan terbuka. Membangun sistem pendukung. 1. Bangun sistem dukungan keluarga yang solid untuk memastikan anak Anda merasa aman dan diperhatikan. Hal ini akan memberikan lingkungan yang protektif jika mereka menghadapi segala bentuk pelecehan. 2. Temukan orang dewasa yang dapat diandalkan di luar lingkaran keluarga, seperti guru, konselor, atau kerabat lainnya, yang dapat dipercaya dan dimintai bantuan oleh anak Anda bila diperlukan. 3. Biasakan diri Anda dengan sumber daya komunitas yang dapat diakses untuk membantu korban pelecehan. Pengetahuan ini sangat penting jika Anda khawatir anak Anda mungkin mengalami pelecehan. Hal yang perlu diingat. 1. Percaya anak Anda, ketika anak Anda terbuka tentang pelecehan, percayalah pada mereka dan segera tanggapi. Hindari meragukan atau mempermalukan mereka karena berani berbicara. 2. Dapatkan dukungan, jika Anda memiliki kekhawatiran tentang pelecehan, segera hubungi dukungan profesional dari terapis, konselor, atau layanan perlindungan anak. 3. Fokus pada keselamatan, jadikan keselamatan anak Anda sebagai prioritas utama. Bertindak cepat untuk menjamin kesejahteraan mereka di masa kini dan masa depan jika diduga terjadi pelecehan. Dengan tetap waspada, mengambil tindakan proaktif, dan membina komunikasi terbuka, orang tua dapat membantu mencegah anak mereka dari bahaya. Jika diperlukan dukungan konseling online bersama tim psikolog kami, dapat hubungi WhatsApp Customer Service Sukses Karirku. Terima kasih sudah mengikuti topik ini sampai akhir. Kita lanjutkan dengan topik di video lainnya. Semoga bermanfaat dan remaja kita dapat mencapai sukses dan berbahagia.